الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Telah Anda ketahui yaitu apa itu vektor posisi. Kemudian di sini nanti punya turunannya yaitu vektor kecepatan. Kemudian ini punya turunan lagi, vektor kecepatan diturunkan menjadi vektor percepatan. Nah, pada pembahasan sebelumnya ini sudah kita bahas, yaitu pada video sebelumnya tinggal diturunkan. Jadi ibaratnya ini sebagai ayah, kemudian ayah punya anak, dan ini punya cucu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas jika diketahui vektor posisi, kemudian bisa diketahui anaknya, bisa diketahui cucunya. Nah, sekarang dibalik, yaitu jika diketahui cucunya maka kita mencari simbahnya. Jadi balikan dari turunan ya. Kalau ini semuanya ini memakai konsep diferensial atau turunan yang sudah dibahas kemarin, maka ketika dia naik ke atas maka ini menggunakan integral. Kita akan bahas bagaimana penerapan integral pada gerak ya. Jadi penerapan integral pada gerak bidang ya. Jadi pada gerak bidang yang pertama itu vektor posisi bisa kita tentukan melalui vektor kecepatan ya. Jadi kecepatan sesaatnya ini ya. Jadi kecepatan sesaatnya ini. Jadi kalau pada pembahasan di bagian video sebelumnya itu ketika mau mencari vektor kecepatan saat itu dengan menurunkan posisi. Nah, sekarang vektor posisi itu dicari dari vektor kecepatan sesaat. Jadi R ya, R itu ditentukan dari R awal plus integral V dt ya. Nah, kemudian kecepatan sesaat itu bisa dicari dari jadi vektor kecepatan sesaat yaitu dapat ditentukan melalui vektor percepatan sesaat ya. Jadi kalau R dicari dari V, sekarang kalau V sendiri itu dicari dari V0 integral A dt ya. Ini ada dua rumus yang bisa kita terapkan, dimana nanti ini V0 ini R0 dan V0 ini adalah saat kondisi T sama dengan 0, itu maksudnya begitu, atau awal. Jadi pada kondisi awalnya. Kemudian yang ini juga sama, nanti T sama dengan 0 atau kondisi awal startnya. Posisi awal itu disebut posisi awal, ini kemudian kecepatan awal. Nah, bagaimana penerapannya? Ya, kita ambil contoh, misalkan di sebuah partikel bergerak dengan kecepatan dalam persamaan seperti ini. Jadi pada arah sumbu X itu 2 plus T kuadrat I, sedangkan pada arah sumbu Y itu adalah 2 plus 3 TJ.
jika vektor posisi awal, jadi posisi awal itu dinyatakan seperti ini, 8/3 T pangkat 3 17/2 T kuadrat, maka tentukan posisi pada saat T 1 sekon. Kemudian setelah itu berapakah kecepatannya ketika T nya 2 sekon. Kemudian setelah itu percepatannya saat T 2 sekon. Nah yang terakhir itu berapakah percepatan rata-ratanya. Bagaimana caranya kita menentukannya? Yang pertama yaitu kita cari posisi pada T 2 sekon. Ini artinya diketahui vektor kecepatan, kemudian kita cari posisi. Nah, maka kita terapkan tadi diketahui V, kita terapkan untuk mencari R, ya, posisi. Nah, caranya bagaimana? Ya, maka kita jawab. Ya, dianalisis dulu diketahui. Jadi di sini di dalam soal ini R0-nya, jadi kondisi awal R0 ini sudah diketahui. Ini adalah kondisi awalnya. Nah, kita mau mencari R. Mencari R. Ini berapa saat T sama dengan 1 sekon. Ya, langsung berarti kita terapkan di sini bahwa R itu sama dengan R0 plus integral V dt. Ya, berarti langsung kita masukkan. Di sini langsung kita masukkan. Ya. Di sini jadi kita langsung masukkan R0-nya ini dimasukkan, V-nya ini kita masukkan. R sama dengan R0-nya kita masukkan langsung. Kemudian ini integral. Nah, ini diintegralkan. Nah, Anda masih ingat bagaimana cara mengintegralkan? Kita tulis ulang dulu. Nah, kemudian ini kita integralkan. Ya, cara mengintegralkannya, kalau 2 berarti tinggal dinambahi T. 2T. Ya. Plus, nah ini diintegralkan otomatis. Berarti kalau diintegralkan otomatis 1/3. Kan ini nanti caranya pangkatnya ditambah 1. Pangkatnya tambah 1. Berarti menjadi 3. Setelah itu digunakan untuk membagi. Jadi 1/3 T pangkat 3 I. Kemudian yang ini sama kayak tadi, 2T plus ini T nya pangkat 1 tambah 1 berarti T kuadrat. Nah, angka 2 nya digunakan untuk membagi, 3/2 T kuadrat J. Nah, ini caranya seperti itu. Kemudian karena tadi pertanyaan adalah pada T 1 sekon, maka nilai T 1 sekon ini kita masukkan. T 1 sekon kita masuk. Langsung saja ini 3/2 1 kuadrat J. Ya. Setelah ini langsung kita hitung. Ya. Sehingga didapatkan, oh ya ini kelewatan, dapatkan selesai ya, berarti 8/3 I J. Kita jumlahkan. Ingat, yang dalam penjumlahan vektor yang I itu bisa dijumlahkan dengan yang I, sedangkan yang J kita jumlahkan dengan yang J. Nah, itu sehingga kita gabungkan, kita dapatkan berarti 5I plus 12J. Ini vektornya, sehingga besarnya bagaimana? Ya, sehingga besarnya tinggal akar 5 kuadrat plus 12 kuadrat, yaitu 13 meter. Ya, ini satuannya dalam meter atau senti, satuan panjang. Ya, ini posisi pada T 1 sekon, yaitu 13 di posisinya.
Untuk yang B, yang ditanya adalah saat T 2 sekon berapakah kecepatannya. Jadi V nya berapa saat T nya 2 sekon. Ya, ini mudah kalau yang B ya, yaitu tinggal memasukkan. Jadi dalam soal V sudah diketahui, TJ. Nah, ini tinggal T nya dimasukkan, sehingga 2 tambah 2 kuadrat I, kemudian 2 plus 3 kali 2 J. Jadi nanti di sini Anda akan dapatkan 6I, kemudian ini berarti 8J. Ya, ini untuk vektornya. Maka besarnya vektor V itu adalah akar 6 kuadrat 8 kuadrat ketemunya 10 meter per sekon. Ini untuk mencari V. Yang C itu adalah untuk mencari A. Ini berapa? Jadi A nya berapa saat T sama dengan 2 sekon. Kalau percepatan saat T 2 sekon namanya percepatan sesaat. A itu caranya adalah dengan mencari turunan dari V, sehingga persamaan turunannya itu adalah ini diturunkan. A sama dengan dV per dt. Oke, V nya dimasukkan, dua plus T kuadrat I 2 plus 3T J. Nah, silahkan diturunkan. 2 ini enggak ada T, turunkan berarti 0, T kuadrat berarti 2 nya turun, jadi 2TI ini menjadi 3J. Nah, inilah vektor A nya. Pertanyaan adalah berapakah A nya, besarnya A. Maka tinggal masukkan untuk T sama dengan 2. Ketika kita masukkan, sehingga ini tinggal dimasukkan 2 kali 2I plus 3J. Nah, ketemulah vektornya itu adalah 4I plus 3J. Nah, ini untuk vektornya. Maka dari sini kita akan mengetahui berapakah besarnya. Ya, jadi berapakah besarnya, maka besarnya atau A sendiri adalah akar 4 kuadrat 3 kuadrat, ketemunya 5 meter per sekon kuadrat. Ini untuk mencari percepatan saat T2 sekon. Akhir ya, yang D dari soal ini, berapakah A nya. Jadi A rata-rata, artinya berapa ketika T1 1 sekon dan T2 itu 2 sekon. Caranya bagaimana? Caranya, nah, masing-masing dari T ini kita masukkan. Jadi untuk T1 silahkan dimasukkan, nanti kan ketemu V1, maka 2 plus 1 kuadrat I 8J. Yap. Nah, A rata-rata ya, A rata-rata itu sama dengan selisih V dengan nisbah antara selisih V dengan delta T nya. Di sini berarti V2 min V1, ya, ini semua vektor ya, ini vektor semua, per T2 T1 berarti 6I plus 8J min 3I plus 5J per 2 min 1. Maka akan Anda dapatkan, jadi I dengan I, 36 kurangi 3 berarti 3I
8 kurangi 5 berarti plus 3J, hitungnya 1. Nah, sehingga rata-ratanya ya, rata-ratanya ini adalah 3I plus 3J, 3 akar 2 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan rata-ratanya. Ya, itu untuk contoh soal yang mencakup dari video sebelumnya, yaitu tentang turunan dan integral. Jadi pada soal kali ini itu lebih fokus ke penerapan integral dan turunan ya. Jadi sudah kita bahas dari semua dimensi, kemudian dari satu ini mencakup 4 soal. Kita sudah bahas penerapan di integral ini. Dari saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.